2028, dunia politik Indonesia mulai tenang setelah masa transisi pemerintahan baru. Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, kini telah resmi menjadi mantan kepala negara, menikmati hari tua di Solo bersama keluarga. Namun, dalam keheningan hidup, pasca kekuasaan itu, muncul sebuah penyakit aneh yang perlahan menggerogoti tubuhnya. Bukan kanker, bukan kusta, melainkan penyakit kulit misterius yang tak ditemukan di kamus medis manapun. Dokter spesialis dari Jerman, Jepang, dan Singapura telah didatangkan, semua menyerah. Kulit Jokowi mengelupas setiap malam seperti sisik ular, muncul bercak hitam yang berubah bentuk setiap bulan purnama, dan tubuhnya sering terasa panas seperti dibakar dari dalam. Hingga suatu malam, Iriana, istrinya, berkata dengan suara pelan, "Mas, kalau penyakit ini bukan dari dunia nyata, mungkin kita butuh orang yang bisa mengobati secara batin." Dan satu nama pun muncul dari mulut ajudan kepercayaannya, Gus Samsudin. Gus Samsudin, sang pengasuh padepokan Nur Zat Sejati di Blitar, menerima telepon dari seseorang tak dikenal. Suaranya dalam dan penuh tekanan, meminta Gus untuk datang ke kediaman mantan Presiden RI dengan segera. Tanpa banyak tanya, Gus berangkat malam itu juga. Sesampainya di sana, suasana rumah sangat sunyi. Aura mencekam langsung menyergapnya saat ia bertemu Jokowi. Tubuh sang mantan presiden sudah ditutupi kain putih, hanya menyisakan wajah yang tampak pucat, namun matanya masih menyala penuh semangat. "Saya sudah tidak percaya medis, Gus. Kulit saya ini bukan penyakit biasa, saya rasa ini kutukan dari masa lalu saya," ujar Jokowi lirih. Gus Samsudin hanya diam. Ia mendekat, membuka sedikit kain di bagian kaki, dan langsung tersentak. Kulit di sana bukan seperti kulit manusia, melainkan seperti kulit wayang, kulit tebal, mengilap, dan mengeluarkan aroma kemenyan terbakar, dan ada pola ukiran berbentuk burung Garuda di pahanya. Dalam penglihatan batinnya, Gus Samsudin mulai melihat bayangan masa lalu. Sekelompok dukun tua dari pelosok Nusantara sedang berkumpul. Mereka bukan dukun biasa, mereka adalah paguyuban tumbal negara, kumpulan leluhur klinik yang menjaga keseimbangan negeri lewat pengorbanan gaib. Satu di antara mereka berteriak, "Siapapun yang memimpin negeri tanpa izin gaib tanah Jawa akan menanggung kulit Garuda luka. Dia akan mengelupas seiring dosa-dosa yang tak pernah ia akui." Gus sadar, ini bukan sekadar penyakit, ini adalah konsekuensi metafisik dari perjanjian tak kasat mata yang terjadi sebelum Jokowi naik ke tampuk kekuasaan. Gus Samsudin meminta syarat yang tidak main-main, 7 batang dupa Jawa kuno, 1 kendi air dari sendang kasihan, dan darah 1 tokoh penting yang pernah berseteru dengan Jokowi sebagai tumbal penebusan dosa. Pilihan pun jatuh pada sosok mengejutkan, Ahok. Namun saat ritual dimulai, sesuatu yang tak terduga terjadi. Jokowi berteriak keras, tubuhnya melayang di udara, dan dari dalam perutnya keluar segumpal kulit hitam berdengit, berbentuk seperti topeng wayang Semar. Topeng itu terbang ke arah Gus Samsudin, mencoba masuk ke dalam tubuhnya. Tapi Gus memukulnya dengan tasbih besi pusaka. Terdengar suara, "Negeri ini belum tuntas dengan luka masa lalu, darah sudah ditumpahkan, dan pengobatan takkan sempurna sebelum satu hal dikembalikan." "Apa itu?" tanya Gus Samsudin. Roro Kidul menginginkan perjanjian baru. Demi menuntaskan penyakit Jokowi, Gus harus pergi ke Laut Selatan. Di sana, ia melakukan ritual terakhir bersama beberapa pawang dari Padepokan Gunung Kawi dan seorang dukun perempuan dari Banyuwangi. Ritual dilakukan di tengah malam saat bulan merah darah muncul. Ombak besar bergemuruh. Sosok wanita hijau muncul dari tengah laut. Nyi Roro Kidul sendiri turun dan berkata, "Pemimpinmu dahulu mengingkari satu hal, persembahan lautan. Kini rakyat telah menanggung bencana, dan kulitnya menjadi saksi." Ia pun memberikan sebuah bunga laut berwarna biru keemasan. Katanya, bunga itu harus ditumbuk dan dicampur air mata dari anak kandung sang mantan presiden. Gus kembali ke rumah Jokowi. Ia bertemu Gibran Rakabuming. Dengan berat hati, Gibran memberikan air matanya. Dalam ritual terakhir, obat itu dibalurkan ke tubuh Jokowi sambil dibacakan mantra yang hanya bisa dilafalkan sekali seumur hidup. Zatul Garuda Sejati, Balikno Tumbal, Mulihno. Kulit tubuh Jokowi pun bergetar hebat. Darah hitam keluar dari pori-porinya, kulitnya terlepas satu lapis, dan muncul kulit baru di bawahnya. Kulit yang bersih, namun memiliki warna kehijauan samar seperti warna samudra. Jokowi sembuh, namun sejak saat itu, ia memilih hidup tertutup. Ia tidak mau tampil di publik.
Ia hanya menulis buku berjudul Negara Kulit Kedua, yang berisi kisah-kisah spiritual dan kutukan gaib yang melingkupi kekuasaan di Indonesia. Sementara itu, Gus Samsudin menjadi lebih pendiam. Ia tahu, penyakit yang ia sembuhkan itu bukan hanya penyakit manusia, tapi penyakit yang muncul dari luka sejarah bangsa. Dan yang paling misterius, pada malam setelah semua selesai, kulit lama Jokowi yang mengelupas itu menghilang dari tempat penyimpanan. Rumor beredar, kulit itu kini digunakan sebagai bahan jimat kekuasaan oleh sosok calon pemimpin baru. Keganasan santet yang menimpa Jokowi beberapa bulan setelah sembuh. Jokowi mulai merasakan mimpi buruk yang terus berulang. Dalam mimpinya, ia melihat seorang perempuan tua memakai kain lurik dan kalung tengkorak kecil menari di atas tubuhnya. Sambil berkata, "Kowe wis balekno kulitmu, tapi dudu jiwamu. Jiwamu isi dari tumbal kekuasaan." Pagi harinya, tubuh Jokowi penuh dengan bekas luka cakaran, seperti diserang binatang buas. Dokter tidak bisa menjelaskan. Gus Samsudin pun kembali dipanggil. Ketika datang, Gus langsung tahu ini bukan serangan biasa. Ini bukan kutukan lama yang tersisa. Ini adalah serangan baru. Ada yang mengirim santet tingkat tinggi. Dari arah timur, Gus Samsudin mengutus muridnya ke wilayah Madura. Dari penglihatannya, santet ini berasal dari Gunung Geger, Bangkalan, tempat tinggal seorang dukun bernama Eyang Jumaat Kliwon, seorang paranormal sakti yang menghilang sejak zaman Orde Baru. Eyang Jumaat dikenal sebagai penyimpan dendam lama terhadap pemimpin-pemimpin negeri, karena adiknya pernah dibunuh oleh aparat atas tuduhan makar. Ia menanam santet jangka panjang yang akan aktif jika penguasa membuka jalur energi gaib tanpa pamit. Konon, ketika Jokowi melakukan ritual dengan Nyi Roro Kidul tanpa izin ke penjaga tanah timur, maka kutukan aktif di malam Jumat. Lege, sebuah kejadian menggemparkan terjadi di kediaman Jokowi. Keranda muncul dari langit, jatuh persis di halaman rumahnya. Keranda itu berisi batang pohon nangka yang diukir dengan namanya, Ir. Joko Widodo Surudirojoyo. Batangnya masih basar, di dalamnya tertanam jarum emas, rambut wanita, dan serpian kuku orang mati. Gus Samsudin menjelaskan, ini bukan hanya santet. Ini santet kutukan warisan yang dikunci dengan mantra berdarah. Tidak bisa sembuh kecuali pelakunya menghapus sendiri niatnya atau mati. Gus Samsudin melakukan patigeni, ritual puasa tanpa makan dan tidur selama 3 hari untuk masuk ke dimensi gaib. Ia mencoba bernegosiasi langsung dengan Eyang Jumaat Kliwon di alam bayangan. Di sana, ia melihat Jokowi digantung di pohon beringin raksasa, diikat tali usus manusia, dan dikerumuni belalang emas yang terus memakan kulitnya. Lepaskan dia, Eyang. Ini bukan jalan yang benar. Aku tak menyantet manusia, aku hanya mengembalikan dendam tanah leluhurku. Ia hanya menerima karma dari tanah yang ia injak tanpa izin. Gus Samsudin tak bisa melawan langsung. Ia ditantang bertarung dalam lomba maut 7 ruang, adu kesaktian dalam 7 alam batin. Jika Gus kalah, jiwanya akan menjadi tumbal. Jika menang, santet akan patah. Pertarungan berlangsung sengit di setiap ruang. Gus harus melawan jelmaan dosa masa lalu pemimpin Indonesia, mulai dari tokoh bersenjata bayangan, suara jeritan rakyat, hingga sosok anak-anak kecil bermata hitam yang membawa bendera robek. Di ruang terakhir, Gus Samsudin bertemu bayangan dirinya sendiri, tapi mengenakan jubah presiden. Kalau kamu menang, kamu bukan penyembuh. Kamu calon penguasa baru, siapkah kau? Gus Samsudin membelah bayangannya dengan keris gaib dan berkata, saya bukan mencari kekuasaan, saya mencari keadilan batin bagi negeri ini. Tubuh Eyang Jumaat Kliwon pun hancur di dunia gaib, dan di dunia nyata, keranda terbang terbakar sendiri di halaman rumah Jokowi. Meski santet telah patah, Gus tahu ada yang aneh. Sebelum lenyap, Eyang Jumaat Kliwon sempat berkata, dia bukan target akhirku. Dia hanya pengantar. Targetku adalah anaknya, Gibran, yang saat itu menjabat sebagai wali kota Surakarta. Mulai mengalami gejala aneh, berbicara sendiri, menulis simbol aneh, dan bermimpi bertemu presiden dari dunia lain. Gus Samsudin meninggalkan sebuah catatan rahasia untuk Jokowi. Isinya hanya satu kalimat, jiwa yang telah terikat dengan tumbal kekuasaan, tak bisa diwariskan tanpa darah. Bersiaplah. Karena warisanmu bukan sekadar tahta, tapi juga kutukan. Gus Samsudin memburu dukun penyantet Jokowi. Beberapa hari setelah santet patah, langit Solo mendadak menjadi kelabu, hujan abu turun tipis, dan suara gemuruh terdengar meskipun tidak ada awan petir. Gus Samsudin merasakan firasat kuat.
pelepas santet Jokowi bukan hanya Eyang Jumat Kliwon. Ada sosok lain yang jauh lebih besar, yang bersembunyi di balik bayangan para pemimpin. Suatu malam, ia bermeditasi di puncak Gunung Pegat, tempat yang dipercaya menjadi titik pusat pusaran energi gaib di Jawa Timur. Saat mata batinnya terbuka, ia melihat penglihatan mengejutkan. Sebuah aula bawah tanah yang dipenuhi dukun-dukun elit dari seluruh Nusantara duduk melingkar. Di tengah mereka berdiri satu sosok bertopeng merah darah dengan jubah batik kuno. "Kami bukan penyantet," kata suara dari dalam penglihatan itu. "Kami adalah badan gaib penyeimbang kekuasaan. Jika seorang pemimpin membawa karma buruk, tugas kamilah yang membersihkannya dengan cara yang tak kasat mata." Gus Samsudin pulang ke padepokan. Ia membuka satu peti besi tua milik almarhum gurunya. Di dalamnya ada naskah kuno bertuliskan kode gelap Nusantara. Kumpulan nama dan simbol dari dukun elit rahasia yang konon bisa mengatur jatuh bangunnya pemimpin Indonesia sejak zaman penjajahan. Satu nama mencolok tertulis di sana dengan tinta darah. Ki Wasesa Langit, pemegang mandau rakyat. Tak banyak yang tahu tentang sosok ini. Ia diceritakan sebagai dukun pengembara dari Kalimantan, ahli ilmu santet berbasis mantra hutan dan darah leluhur. Ki Wasesa pernah menghilang sejak tahun 1998. Setelah kerusuhan besar, dan kini dipercaya muncul kembali sebagai dalang di balik santet Jokowi. Gus Samsudin naik kapal kecil menyeberangi Sungai Mahakam. Ditemani satu murid dan seorang tetua Dayak, mereka menuju sebuah desa terasing bernama Punan Darat, yang hanya muncul di peta spiritual. Di desa itu, penduduk menolak berbicara, namun seorang nenek buta akhirnya membisikkan satu kalimat, "Kalau kau cari Ki Wasesa, jangan cari manusia, cari bayangan dalam kabut. Dia bukan hidup di dunia kita." Di malam keempat, Gus Samsudin bermeditasi di tengah hutan rimba, di bawah pohon kayu ulin. Dari balik kabut, sosok berjubah merah muncul. Wajahnya tidak terlihat seperti topeng hidup yang terus berubah bentuk. "Kau datang mencariku?" "Aku mencari jawaban. Mengapa kau menyantet presiden kami?" Ki Wasesa tertawa lirih, suaranya bergema seperti hutan sendiri yang berbicara. "Bukan aku yang menyantet. Aku hanya penerus wasiat tua dari para penjaga hutan. Leluhurmu, Gus, pernah memutus perjanjian dengan tanah kami, dan ketika pemimpin negeri ini mengulangi kesalahan, maka darah pun tertagih. Lalu siapa dalang sebenarnya?" Ki Wasesa terdiam, lalu menunjuk ke langit. Awan membentuk wajah seorang tokoh tua berpeci. Senyumannya tenang tapi matanya tajam. Dia yang dulu pernah menjadi panutan, kini menjadi penentu arah bangsa dan penjaga pintu gaib yang kau kira tertutup. Gus Samsudin tahu siapa yang dimaksud, tapi ia tidak berani menyebutkan nama itu. Sepulang dari Kalimantan, padepokan Gus diserang angin panas dari arah barat, lalu muncul puluhan tuyul berapi menyerbu pondok-pondok santri. Ini adalah peringatan, jangan campuri urusan kekuasaan gaib tingkat atas. Namun Gus tak gentar. Ia memanggil sahabat lamanya, Gus Nur Syahid dari Gunung Muria, untuk membuka jejak gaib langit Jawa. Peta spiritual yang hanya bisa dibaca saat bulan gelap. Dari peta itu, terlihat 3 titik kekuatan penyantet yang menyerang. Jokowi, Gunung Lawu, tempat pusat ilmu pengikat jiwa. Teluk Bon, Sulawesi Selatan, basis penghimpun arwah pengabdi laut. Istana Bayangan di Jakarta, tempat para tuyul politik dan dukun kekuasaan bersemayam. Gus Samsudin akhirnya menyimpulkan, Jokowi bukan hanya diserang karena karma masa lalu, tapi karena ia menjadi simbol transisi kekuasaan baru yang tidak disukai para penjaga gaib lama. Mereka ingin memutus garis warisan tahta dan mengganti pemimpin dengan boneka gaib pilihan mereka. Santet itu bukan akhir, itu hanya pesan awal. Dan target selanjutnya bukan Gibran, bukan keluarga, tapi rakyat Indonesia sendiri. Di ruang meditasi, Gus Samsudin menulis surat kepada presiden yang baru. Jangan hanya bersihkan negeri dari korupsi, bersihkan juga dari perjanjian gelap dengan para penunggu gaib yang dulu kalian datangi diam-diam. Sementara itu, di sebuah ruangan gelap di Jakarta, sekelompok orang sedang mengadakan rapat. Satu suara terdengar pelan, "Gus Samsudin sudah tahu terlalu banyak. Saatnya kita panggil Balian Hitam dari Papua." Balian Hitam dan kunci kematian Gus Samsudin. Di ruang bawah tanah sebuah gedung pemerintahan yang telah lama tak dipakai, 5 orang berjubah gelap berkumpul. Mereka bukan politisi, mereka adalah penjaga warisan kekuasaan gaib, keturunan dari para dukun yang dahulu mengawal presiden-presiden Indonesia dari balik tirai gelap sejarah. Salah satu dari mereka berkata, Gus Samsudin telah terlalu jauh masuk. Ia telah membuka 3 gerbang rahasia yang tak boleh disentuh.
Lalu mereka mengangkat tangan ke langit dan membacakan mantra pemanggilan. Alam timur telah bicara. Kini saatnya barat yang memutuskan, dan dari dalam cermin keramat muncul sosok misterius balian hitam dari Papua. Dukun pengendali arwah leluhur, penarik roh, dan pengunci jiwa. Balian hitam bukan sekadar dukun. Ia adalah penjaga pusaka kutuk dari lembah Balim yang dipercaya bisa memutus nyawa seseorang tanpa menyentuhnya. Hanya dengan menyebut nama dan meniup asap dupa dari tulang manusia. Namanya asli adalah Aget Nabel, tapi orang-orang memanggilnya Balian Hitam karena seluruh tubuhnya dipenuhi tato mantra dan wajahnya ditutupi topeng kayu arwah. Konon, Balian Hitam pernah memutus jiwa seorang jenderal tinggi di masa Orde Baru tanpa jejak. Kini, ia dipanggil hanya untuk satu misi, matikan Gus Samsudin sebelum ia membuka gerbang keempat, pintu tumbal Nusantara. Beberapa malam setelah ritual itu, Gus Samsudin mulai mengalami gangguan berat. Bayangan dirinya muncul di cermin dan bicara sendiri. Santrinya kerasukan tanpa sebab. Air wudhu berubah menjadi darah. Bahkan ayam jantan di padepokan berhenti berkokok pertanda alam gaib mengunci waktu. Di malam Jumat Kliwon, Gus mengalami kejadian puncak. Ia tidur hanya 1 jam. Tapi jiwanya terjebak di alam kematian. Di sana, ia melihat ribuan mayat tanpa kepala berjalan menuju dirinya. Dengan suara gemuruh, kembalikan yang kau bongkar. Jangan buka rahasia terakhir. Atau tubuhmu akan kami pisahkan dari sukma. Gus sadar bahwa Balian Hitam sedang melancarkan ilmu pemisah jiwa. Tubuhnya tetap hidup, tapi jiwanya dikurung di dimensi arwah. Untuk lepas dari sana, Gus membutuhkan satu kunci, serpihan tulang bayi raja terakhir Papua yang belum dilahirkan. Ini adalah simbol paling sakral dari alam barat Nusantara. Dijaga oleh suku yang tidak tercatat di peradaban manapun, suku Mumegwa, suku yang tinggal di balik kabut lembah Duma. Tanpa tulang ini, Gus akan hidup seperti mayat hidup, terbangun. Tapi jiwanya hampan, Gus akhirnya pergi ke Papua. Ia mendaki hingga ke tebing keramat dinding leluhur, tempat di mana para dukun senior Papua melakukan upacara pemanggilan arwah. Di puncak, ritual pertarungan dimulai. Gus Samsudin vs Balian Hitam, namun pertarungan mereka tidak pakai senjata, tidak pakai jurus. Mereka saling adu kekuatan jiwa dan pengendalian alam. Hujan darah turun, petir menyambar dari langit ke tanah tanpa suara. Pohon-pohon berubah menjadi wajah-wajah orang mati. Balian Hitam menyumpah, kau menggali rahasia yang bahkan presiden tak berani sentuh. Sekarang kubiarkan rohmu hanyut di lubuk terdalam Nusantara. Namun Gus sudah mempersiapkan satu ilmu terakhir dari gurunya. Ilmu Pancasona Sukma Wayu, ilmu yang membuat jiwa hidup kembali jika dibangkitkan oleh 277 nama. Rakyat yang menderita untuk menang, Gus harus mengorbankan tubuhnya sendiri. Ia masuk ke jurang roh dan meledakkan seluruh energi gaibnya untuk menyegel kekuatan Balian Hitam di dunia bawah. Satu kalimat terakhir dari Gus, lebih baik aku lenyap daripada kebenaran gaib negeri ini dilenyapkan. Ledakan energi membuat seluruh lembah Duma runtuh. Tubuh Gus Samsudin tidak ditemukan lagi. Beberapa hari kemudian, sebuah kitab kuning tua muncul di depan istana negara. Misinya adalah wasiat gaib Nusantara, tertulis tangan Gus Samsudin di sana. Jangan pernah pikir Indonesia hanya milik dunia nyata. Negeri ini berdiri di atas perjanjian antara darah, tanah, dan roh. Jika pemimpin melupakan perjanjian itu, maka yang sakit bukan hanya presidennya, tapi seluruh bangsanya. Dan satu kalimat terakhir, aku mati, tapi jiwaku akan kembali. Saat negeri ini butuh disembuhkan lagi, apakah benar Gus Samsudin telah mati? Ataukah ia hanya bersembunyi di antara dimensi-dimensi yang tidak bisa dijangkau manusia biasa? Yang pasti, sejak peristiwa itu, tidak ada lagi presiden Indonesia yang berani main-main dengan dunia gaib, karena semua tahu, jiwa negeri ini ada di bawah bayangan yang tak pernah tidur. Kemusnahan penyantet Jokowi, lembah Duma hancur. Ledakan energi jiwa dari Gus Samsudin menghancurkan pusaran gaib di Papua, dan seluruh kekuatan Balian Hitam menghilang dari bumi. Ratusan arwah korban politik dan tumbal kekuasaan pun bebas. Namun, jasad Gus Samsudin tetap tak ditemukan. Dari balik reruntuhan, hanya satu benda yang masih utuh, tasbih besi warisan Nur Zat sejati. Tasbih itu memancarkan cahaya keemasan dan melayang ke arah barat, menuju Blitar. Sebuah isyarat bahwa roh Gus Samsudin belum sepenuhnya musnah. Namun satu misteri belum tuntas, siapa dalang utama santet kepada Jokowi? Gus Samsudin telah mengalahkan Balian Hitam.
Tetapi dalam penglihatan terakhirnya di Lembah Duma, ia melihat bayangan seorang pria tua berpeci, duduk di singgasana batu dengan puluhan arwah mengelilinginya. Pria itu menyebut dirinya Ki Pambarep, penjaga kekuasaan Nusantara. Dialah dalang di balik segala santet, kutukan, dan tumbal yang menimpa presiden demi presiden. Ia telah hidup lebih dari 120 tahun dengan memakan tumbal jiwa dari pemimpin yang menjual nuraninya di padepokan yang hancur. Murid-murid Gus Samsudin sedang mengubur benda pusaka saat mendadak terdengar suara azan dari gua belakang padepokan. Mereka menemukan sosok tua dengan jubah putih, bersinar samar. "Jangan kuburkan aku sebelum tugas dituntaskan," katanya lirih. Gus Samsudin kembali hidup, namun bukan dalam bentuk sepenuhnya manusia biasa. Ia telah menjadi wali tumbal, manusia setengah rul yang hanya hidup untuk satu tujuan, menghancurkan Ki Pambarep. Gus Samsudin naik ke Gunung Lawu, tempat pertemuan semua jalur kekuasaan gaib di Nusantara. Di sana, ia mendapati Ki Pambarep tengah duduk di antara bayangan tokoh-tokoh masa lalu, presiden, jenderal, dukun, dan para penari roh. Mereka semua telah menjadi bagian dari sistem tumbal. Ki Pambarep berbicara, "Semua pemimpin pernah datang padaku, termasuk dia yang kalian sebut pemimpin rakyat. Semua ada harganya." Gus menjawab, "Kamu bukan penjaga negara, kamu hanya penjaga kutukan." Ki Pambarep tertawa, "Dan kamu hanyalah pecundang yang mati sebelum menang." Pertarungan terjadi bukan dengan senjata, tapi dengan serangan energi jiwa. Ki Pambarep memanggil arwah 7 presiden sebelumnya untuk menyiksa Gus. Gus Samsudin memanggil doa dari rakyat kecil, nama demi nama yang menderita. Gemuruh petir gaib menghantam langit Lawu, tanah berguncang. Hutan terbakar cahaya ungu di langit. Burung Garuda putih muncul tanda restu dari langit. Di tengah pertarungan, Gus menyatukan kekuatan Ahya. Ia menggabungkan nama-nama orang dizalimi. Suara rakyat tertindas, dan air mata pemimpin yang masih bersin. Saat itu juga, Ki Pambarep meledak menjadi ribuan bayangan hitam, melolong ke segala arah, dan akhirnya diserap kembali ke perut bumi. Gunung Lawu retak, dan sebuah kawah kecil terbentuk. Kawah itu sekarang disebut masyarakat spiritual sebagai lubang penebus tumbal. Setelah kekalahan Ki Pambarep, negeri ini mengalami keheningan gaib. Tidak ada lagi penampakan arwah presiden lama, tidak ada lagi santet ke tubuh pemimpin. Negeri ini perlahan terlepas dari bayang-bayang kutukan. Jokowi pun pulih sepenuhnya. Ia menulis dalam buku hariannya, "Saya akhirnya mengerti, menjadi pemimpin bukan hanya soal politik, tapi juga soal menghormati kekuatan tak kasat mata yang diwariskan dari leluhur." Ia pun meminta semua generasi berikutnya untuk tidak bermain-main dengan tumbal. Setelah kemenangan itu, Gus Samsudin menghilang dari dunia nyata. Beberapa orang bilang ia tinggal di sebuah desa spiritual tersembunyi. Yang lain bilang ia telah berubah menjadi penjaga gaib Gunung Lawu. Namun pada malam-malam tertentu, jika kamu berziarah ke puncak Lawu dan membawa air mata keadilan, maka kamu akan mendengar doa samar dari balik kabut. Nizatul Garuda sejati, lindungilah negeri ini dari kutukan yang berulang. Untuk kisah selanjutnya jangan lupa like, komen, dan subscribe.